Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2020 143524 dari kelas N dengan mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Handes Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu dasar dan tujuan pendidikan, kedua pendidikan anak atau peserta didik, yang ketiga lingkungan pendidikan, dan yang terakhir pendidikan karakter dan sistem AMONG. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan materi tentang dasar dan tujuan kependidikan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan kehidupan untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan prinsip dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuannya yaitu tujuan pendidikan kepramukaan, bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan sosial seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar maksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Materi yang kedua yaitu materi selanjutnya pendidikan anak atau peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan merupakan satuan terpenting yang tidak bisa dihilangkan atau dihapus, karena jika tidak ada peserta didik, kegiatan belajar mengajar tidak bisa terlaksanakan dengan baik. Peserta didik harusnya sudah masuk kriteria umum yang telah ditetapkan. Peserta didik merupakan pribadi yang melakukan proses pembelajaran dan membutuhkan tenaga pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Supaya terwujud tujuan yang telah tertekstur sebelumnya, setiap peserta didik memiliki potensi dan karakter yang berbeda. Materi yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Jadi, lingkungan pendidikan, kepaduan lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Yang terakhir yaitu pendidikan karakter dan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan gagasan otentik putra Indonesia yang digali dari kearifan lokal. Sistem AMONG Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh.
care and dedication based on love. Sistem Among dalam gerakan pramuka memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuan, dan cita-citanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.